Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nenengah Widiani, nomor absen 34, dan rekan saya Niluh Putu Ega Utami Prajadalam, absen 7. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai visualisasi bangsa keberagaman di Indonesia. Adapun materinya yaitu yang pertama keberagaman agama, kedua keberagaman suku, ketiga keberagaman budaya, dan yang keempat yaitu keberagaman bahasa di Indonesia. Next, keberagaman di Indonesia. Apa sih itu keberagaman? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Keberagaman bukanlah hanya tentang perbedaan, tetapi konsep keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman, Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Di Indonesia juga dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Materi selanjutnya yaitu keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu yang pertama, agama Islam, kedua, agama Kristen Katolik, ketiga, agama Kristen Protestan, keempat, agama Hindu, kelima, agama Buddha, dan yang keenam yaitu agama Konghucu. Next, agama Islam. Agama Islam memiliki tempat ibadah yang bernama masjid dengan kitab suci Al-Quran dan hari besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen Protestan memiliki tempat ibadah yang bernama Gereja Kristen dengan kitab suci Injil dan hari besar keagamaan Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Next, agama Kristen Katolik memiliki tempat ibadah yang bernama Gereja Katolik dengan kitab suci Injil dan hari besar keagamaan Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Next, agama Hindu. Agama Hindu memiliki tempat ibadah yang bernama Pura dengan kitab suci Weda dan hari besar keagamaan Nyepi, Galungan, dan Kuningan, serta Saraswati. Next, agama Buddha. Agama Buddha memiliki tempat ibadah yang bernama Wihara dengan kitab suci Tripitaka dan hari besar keagamaan Waisak dan Katina. Next, agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yang bernama Kelenteng dengan kitab suci Sisu dan Wujing dan hari besar keagamaan Imlek dan Cap Gome. Keberagaman suku. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam jumlah ataupun besaran, populasi setiap jenis suku bangsa di Indonesia juga bervariasi. Keberagaman budaya.
Selain memiliki agama dan suku yang beragam, setiap daerah di Indonesia juga memiliki ciri khas berupa rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, senjata tradisional, dan makanan daerah yang beragam jenisnya. Contohnya, Provinsi Sumatera Barat memiliki yang pertama, rumah adat Gadang, pakaian adat Batu Sangkar, alat musik rebana, tarian daerah tari piring, senjata tradisional kerambit, makanan khas rendang, dendeng, sate padang, dan lain sebagainya. Oke, next, keberagaman bahasa. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Persebaran bahasa daerah itu berdasarkan wilayah, di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Baik, dengan adanya banyak sekali keberagaman, tentu saja akan ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu, pertama, keberagaman menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya. Yang kedua, memiliki identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, keberagaman membuat masyarakat hidup lebih berwarna dengan toleransi. Yang keempat, keberagaman membuat suatu bangsa menjadi lebih maju sebab memiliki banyak kreativitas dan inovasi yang berkembang di dalam masyarakat yang majemuk. Yang selanjutnya menjadikan kekuatan tersendiri dengan saling menutupi kekurangan antar kelompok, dan masyarakat terlatih untuk hidup dengan rasa tenggang rasa dan toleransi. Serta kekurangan yang tidak mungkin dipungkiri dari adanya banyak keberagaman adalah yang pertama, muncul banyak persaingan karena merasa ingin menjadi paling unggul. Yang kedua, muncul sikap negatif seperti egoisme kelompok atau golongan, fanatisme, dan lain sebagainya. Muncul pandangan yang berfokus pada kebudayaan sendiri dan disertai dengan pandangan meremehkan. Selanjutnya, muncul banyak potensi perpecahan yang mengarah ke konflik dan kekerasan besar. Selanjutnya, muncul banyak kelompok rasis dan radikal. Dan yang terakhir, masyarakat yang beragam akan sulit diatur tanpa adanya rasa persatuan. Baik, dari sekian banyaknya materi yang telah kami paparkan, mulai dari keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu kondisi bangsa Indonesia yang multikultural tentu diisi dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, diadopsi menjadi semboyan bangsa untuk mengingatkan kita bahwa semangat persatuan dalam perbedaan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Alkulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Marilah kita senantiasa menjadikan keanekaragaman sebagai sumber daya yang kaya untuk memajukan persatuan bangsa Indonesia dan tidak tercipta perpecahan. Oke, next. Yang terakhir adalah kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video dari kelompok kami.